Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibullah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa 06071382429071. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku budaya di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, serta komunikasi nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah berfungsi untuk menyatukan masyarakat yang memiliki beragam bahasa daerah dan budaya, serta menjadi alat komunikasi dalam administrasi negara, pendidikan, dan perundang-undangan. Jadi, kita sebagai mahasiswa sangat perlu mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan kampus yang memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing, sehingga terjalin komunikasi baik antar mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Kampus alasannya karena bahasa Indonesia merupakan lambang dari kebangsaan kita, bahkan juga sebagai media penghubung antara berbagai suku dan dapat juga dikatakan alat pemersatu bangsa dalam berkomunikasi. Baik, itulah tadi penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.